Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita. Mari kita mulai ibadah, sama-sama ibadah pada hari ini, di mana kita memperingati Jumat Agung, di mana kita percaya Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari bawa penyembahan kita, mari bawa pujian kita, mari bawa ucapan syukur ke hadapan Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami kembali datang umat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat pengorbanan yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan umat-Mu. Sehingga kami yang tidak layak menjadi dilayakkan Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Ini sembah syukur kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beracara di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan iman dari awal sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Katakan Kau setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi dari awal sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan
bersamaku. Oh, dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari angkatan kita sama-sama katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kau pulihkan kami Tuhan, Kau pulihkan hidup kami, Kau pulihkan keluarga kami, Kau pulihkan kesehatan kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang berkuasa memulihkan setiap kami umat-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat jamahan. Terima kasih Tuhan.
Jamah hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau penuhi kami, Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Jamah hati kami, jamah hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari pada kesempatan ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di depan Tuhan. Bawa pujian sembah kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu.
kebesaran-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami, yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus Tuhan. Haleluya, siapkan hati kita sama-sama Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita. Mari di kesempatan ini jangan mau dilewatkan, tapi biar setiap kita dipenuhi dengan firman, dan biarlah firman itu hidup dalam setiap kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersungguh-sungguh katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari katakan kita di hadapan Tuhan, katakan oleh kuasa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, biarlah firman-Mu menegur setiap kami, memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur, sungguh Engkau baik. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Kau mengurapi jemaat Tuhan yang ada di rumah, supaya kami semua ya Tuhan boleh menikmati firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami boleh mengucap syukur dan kami berterima kasih. Karena penyertaan Tuhan sepanjang hari menyertai dalam kehidupan kami, supaya kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Pada hari ini adalah kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan di atas kayu salib. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Orang Kristen yang percaya harus benar-benar mentaati dan percaya bahwa Tuhan sudah disalib dan mati. Pada hari yang ketiga bangkit. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disalib, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke bukit yang namanya Getsemani untuk berdoa. Pada waktu bersama-sama dengan murid-muridnya di atas bukit Getsemani, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berhenti dan Tuhan Yesus berdoa sendiri. Pada waktu Tuhan berdoa yang begitu berat menghadapi di mana Tuhan nanti akan disalib, dan Tuhan berdoa sampai mengeluarkan keringat yang begitu luar biasa. Bahkan keringatnya sampai seperti mengeluarkan darah. Itu menandakan bahwa tekanan yang begitu beratnya, sehingga orang bisa aja, kalau orang yang mengalami tekanan yang berat, itu pembuluh darahnya bisa pecah. Makanya sampai mengeluarkan seperti berdarah, keringatnya sampai berdarah. Itu suatu tekanan yang begitu luar biasa yang harus Tuhan hadapi, yang Tuhan Yesus hadapi nantinya di atas kayu salib. Begitu pengorbanannya Tuhan Yesus sungguh luar biasa bagi kita semuanya yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu yang seharusnya kita mati, yang seharusnya kita mendapatkan hukuman, oleh karena kasih Tuhan yang mati di atas kayu salib, kita telah ditebus, bahkan lunas dibayar. Coba kita baca dulu di Matius 26 ayat yang 36 sampai yang ke-39. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Begitu beratnya menghadapi semua ini, karena Tuhan Yesus mau mengenapi firman-Nya, yaitu untuk menebus dosa umat manusia. Kita tahu, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa keselamatan hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa baca juga di Ibrani 7, ayat 25 sampai 27. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah imam agung yang lebih besar daripada Imam Harun dan imam-imam yang lainnya. Imam-imam yang lainnya penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Bahkan Tuhan Yesus mau menanggung dosa manusia. Karena kasih-Nya kepada umat-Nya, kepada seluruh dunia, seluruh manusia, supaya yang percaya kepada Tuhan boleh diselamatkan. Itu yang Tuhan mau supaya kita ini benar-benar boleh menikmati kuasa Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Di dalam Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadi mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Inilah firman Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan seharusnya kita mati, yang kita seharusnya dihukum, yang seharusnya kita mendapatkan hukuman, Tuhan sudah menghapuskannya semuanya dosa kita. Karena Tuhan sudah menanggung di atas kayu salib. Di firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Begitu luar biasa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sungguh kita harus boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana Jumat Agung ini adalah hari yang kita harus memperingati di mana kematian Tuhan di atas kayu salib. Apa sikap kita saat ini? Supaya kita boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib. Yang pertama, oleh darah Yesus kita menjadi sembuh. Ada kuasa, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Dia pada hari yang ketiga bangkit.
Ada kuasa yang Tuhan curahkan bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang percaya. Ya, oleh karena darah Yesus kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus perlu kita teladani dan perlu kita hormati dan perlu kita taati. Kita sangat percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Tuhan sanggup melakukan segala perkara oleh karena bilur-bilurnya orang yang sakit boleh disembuhkan. Tuhan meneguhkan janjinya bagi setiap umatnya yang percaya. Bahkan Tuhan sendiri memikul salib untuk menghapus dosa kita. Bahkan Tuhan sendiri juga menyembuhkan orang-orang yang sakit oleh karena bilur Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Begitu besar kasih Tuhan, luar biasa. Dan Tuhan sudah memikul salib dan Tuhan disalibkan pada saat itu. Dan pada hari ketiga Tuhan bangkit kembali. Tuhan memerintahkan setiap orang yang sakit boleh sembuh, asalkan percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan katakan pada kita semuanya sebagai umatnya. Itu luar biasa kasih Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Di ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita semuanya, bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Oleh saat ini kita memperingati Jumat Agung. Seluruh umat yang percaya telah berdoa dan telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki pikiran yang positif. Tuhan mau supaya kita ini memperingati hari Jumat Agung ini, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang positif. Jangan kita memikirkan pikiran-pikiran yang negatif. Mari saudaraku, pikirkan hal-hal yang positif saja. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan pada saat ini. Seperti sekarang ini, semua orang pada takut. Tetapi buang semuanya itu. Kita harus maju ke depan. Kita harus memikirkan hal yang positif saja. Yang negatif-negatif kita lupakan. Kita abaikan. Kita harus maju memikirkan pikiran yang positif. Tuhan mau supaya kita memikirkan hal yang positif. Apapun keadaan kita sekarang, apapun keadaan yang kita hadapi sekarang ini, termasuk bangsa kita ini, termasuk keluarga kita, kita harus pikirkan yang positif-positif saja. Jangan dimasukin pikiran yang negatif-negatif. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Kita baca di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat 7-9 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini firman Tuhan sungguh luar biasa. Supaya kita tidak memikirkan pikiran-pikiran yang negatif, tetapi kita memikirkan yang positif saja. Memikirkan pikiran-pikiran yang membuat hati kita bersuka cita, yang memikirkan supaya jiwa kita kuat, jiwa kita semangat, tidak lemah, tidak loyo, oleh karena keadaan dunia yang kurang baik ini. Pikirkan saja yang baik-baik. Karena Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan supaya memikirkan dan bertindak secara positif. Supaya bersuka cita. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudaraku. Itulah yang Tuhan mau supaya kita ini memikirkan pikiran-pikiran yang positif. Kita harus berperang. Kita harus melawan. Peperangan kita yang paling besar adalah memerangi pikiran-pikiran yang negatif, yang membuat kita menjadi takut, yang membuat kita menjadi down, yang membuat kita ini menjadi lemah. Dan Tuhan juga berkata melalui firman-Nya untuk berkata-kata yang positif saja, yang membangun saja. Itulah yang Tuhan mau, supaya kita ini diberi kemampuan dan diberi kemenangan. Saudara-saudaraku, yang ketiga, yang Tuhan mau, yaitu supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan Yesus disalib, tangan Tuhan telah dipaku. Tangan Tuhan Yesus telah dipaku supaya tangan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya. Oleh tangan Tuhan Yesus yang telah dipaku di atas kayu salib, agar kita umatnya percaya dipakai oleh Tuhan juga untuk memberkati orang-orang lain. Dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita yaitu kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Contohnya siapa muridnya? Contohnya adalah Petrus, saudaraku. Setelah Tuhan bangkit dari kematian, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus. Mana tuh Petrus dipakai Tuhan luar biasa untuk menjamah orang-orang yang sakit disembuhkan. Bahkan bayangan Petrus aja, orang kena bayangannya bisa sembuh. Tuhan mau supaya kita ini percaya kepada Tuhan. Supaya kita ini dipakai oleh Tuhan luar biasa. Menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati orang-orang yang sakit. Yang membutuhkan doa, membutuhkan pelayanan. Kita harus melayani mereka. Kita harus melayani, mendoakan mereka. Pada saat ini banyak saudara kita yang kena COVID-19. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya orang yang kena COVID-19 boleh disembuhkan. Bukan kita yang menyembuhkan, tetapi kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus yang menjamah dan menyembuhkannya. Kita sebagai alat saja. Karena Tuhan berjanji dan Tuhan memakai murid-muridnya. Seperti kita ini adalah murid Tuhan.
oleh kuasa Tuhan, oleh bilur Tuhan Yesus, kita yang sakit bisa disembuhkan. Coba kita baca di Markus 16 ayat 15 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ini yang Tuhan mau. Tuhan memakai murid-muridnya. Tuhan memakai kita supaya setiap orang yang percaya diberikan kuasa. Karena kuasa Tuhan lebih besar. Darah Yesus lebih besar. Dan kuasa Tuhan lebih besar. Tuhan mau supaya setiap kita ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya kita memberitakan kabar baik. Bahkan kita boleh memberitakan firman Tuhan. Bahkan kita bisa memenangkan jiwa-jiwa supaya setiap orang boleh percaya. Dan mereka boleh mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Kesimpulannya adalah berbaliklah kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoalah. Kita baca di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 15. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 15. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ini yang firman Tuhan katakan. Kita harus percaya di dalam memperingati hari Jumat Agung ini. Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Ini firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati firman Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Ini firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur ya Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami tahu ya Tuhan supaya kami boleh melakukan sesuai dengan firman-Mu. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Yang sudah menebus dosa kami. Yang seharusnya kami manusia yang berdosa. Yang mendapatkan hukuman. Tetapi kami tahu ya Tuhan oleh karena kuasa-Mu. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau sudah mengampuni dan melepaskan kami dari hukum dosa. Terima kasih Bapa. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan, kami serahkan semua ini. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Dan kita akan mengangkat roti kita yang sudah menerima roti. Mari kita sama-sama angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan kita akan berdoa. Kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama.
Mari saudaraku yang sudah dapat anggur, kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah anggur yang dicurahkan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati hadirat-Mu, kami sudah menikmati firman-Mu, dan kami sudah menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Dan Tuhan, kami tahu ya Tuhan, karena Engkau sendiri Tuhan sudah menguduskan kami, sudah mencucikan kami dari hukum dosa menjadi hukum dosa menjadi keselamatan ya Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami tidak menerima hukuman, tetapi kami ya Tuhan sudah lunas dibayar oleh karena tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan, kami serahkan semua ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan dan kita berdoa menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji bagi nama Engkau ya Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, oleh karena berkat-Mu, Engkau menyertai memberkati kami semuanya, termasuk hamba-Mu, termasuk seluruh jemaat-Mu, termasuk ya Tuhan keluarga-keluarga yang pada hari ini ya Tuhan, karena kami tahu kuasa penyertaan Tuhan menyertai, memberikan kesehatan yang luar biasa, memberikan kesehatan bagi suami, istri, anak-anak, bagi orang tua, bagi mertua, bagi keluarga, bagi cucu, dan perlindungan Tuhan menyertai seluruh keluarga. Mari kita mengangkat tangan menerima berkat. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkati engkaulah pada waktu engkau pulang, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin.